Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ibnu Athaillah, hikmah, berarti hikmah itu terbagi 3. 1, bisa ilmu pengetahuan atau ilmiah. 2, ilmu filsafat. 3, hikmah itu adalah kebijaksanaan. Jadi pada era keemasan peradaban Islam, banyak sekali lembaga ilmuwan, ilmu filsafat yang menggunakan label hikmah. Berarti filsafat itu hikmah, seperti Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, Manbaul Hikmah, sumber kebijaksanaan, atau Dar al Hikmah, kampung kebijaksanaan. Jadi terbagi 3 ruangan filsafat. 1, rumah kebijaksanaan. 2, sumber kebijaksanaan. 3, kampung kebijaksanaan. Ciri filsafat adalah berpikir mendalam. Berpikir mendalam. Jadi meski ada perbedaan yang mencolok dalam memahami kata hikmah, tapi pemahaman kata hikmah, baik dalam pengertian filsafat maupun bijaksana, hingga pengertian yang agak mistis di kalangan santri Jawa, semua memiliki unsur-unsur mendalam. Lalu bagaimana dengan al-hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari? Bagaimana? Pada era itu kata hikmah lebih bernuansa tasawuf. Inti tasawuf adalah pada bagian orang bisa merasa dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada era itu sudah barang tentu banyak mutasyawif, orang yang menempuh jalan sufi, tetapi yang sudah bisa disebut sufi sangatlah sedikit. Jadi orang-orang sufi itu orang-orang terpilih oleh Allah, makanya jumlahnya sedikit. Selain Imam Ghazali, jarang sekali ulama sufi yang menulis buku. Biasanya kata-kata hikmah seorang sufi dikutip seorang, kemudian diberi sarah, ulasan, kajian oleh orang-orang lain, lalu disarah, diulas, dikaji lagi sehingga menjadi banyak buku. Jadi satu kitab disarahin, lebih banyak menghasilkan buku dan seterusnya menghasilkan buku dengan moto agama atau moto dengan syariat Islam dalam dunia intelektual. Buku yang senang Anda baca ini bukanlah karangan Ibnu Athaillah, bukan, tetapi syarah dan komentar yang ditulis oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi terhadap buku Al-Hikamnya Ibnu Athaillah. Jadi sebenarnya ini bukan dari karangan Ibnu Athaillah, ini syarah dari Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Oleh siapa? Oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Perlu diketahui bahwa Al-Hikam At-Taiyah karya bin Athaillah bukanlah Al-Hikam yang pertama. Memang kitab itu sangat memukau, kedalaman ma'rifatnya sangat memikat dalam untayan mutiara kata yang memesona, sehingga kitab itu sangat tenar. Berarti karangan Ibnu Athaillah itu sangat mendunia, sangat universal, sangat global di kalangan umat muslim.
Namun sesungguhnya sebelum Al-Hikam, karena Ibnu Athaillah itu ditulis bahkan jauh sebelum ia lahir, telah ada Al-Hikam yang lain, yaitu Al-Hikam Al-Gautsiyah karya Abu Madian Su'aib bin Husain Al-Ansyari yang lahir di Spanyol pada tahun 520 sampai 594 Hijriah. Nah, ini karangan kitab Al-Hikam Al-Gautsiyah Abu Madian Su'aib bin Husain Al-Ansyari yang pertama lahir di Spanyol. Sementara itu Athaillah diperkirakan lahir antara 658 sampai 679 Hijriah. Diduga pada era itu banyak karya tasawuf yang bercorak seperti Al-Hikam, yakni kata-kata mutiara yang sangat erat, makrifat secara mendalam dan mempesona. Inti tasawuf adalah pada substansi hubungan manusia dengan Sang Khalik, pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Manusia menurut konsep tasawuf adalah tajalli. Apa itu tajalli? Pengejawantahan dari kebebasan Tuhan, dari kebesaran Tuhan. Jadi hatinya, pikirannya sudah mantap kepada Allah. Oleh karena itu, manusia juga memiliki kehebatan. Manusia itu memiliki kesempurnaan. Manusia itu memiliki akal yang sempurna dan kegaiban yang tak pernah tuntas pembahasannya. Jadi di sini, di dalam ini, manusia adalah sempurna, mempunyai akal yang sempurna dan juga memiliki sifat gaib yang tak pernah ada batasnya dan tak pernah tuntas pembahasannya. Menurut Dr. Alexis Carrel dalam bukunya Mandaan Knau, judul aslinya Al-Ihsan Zalika Al-Majhul. Pertanyaan tentang manusia hingga hari ini pada hakikatnya masih tetap tanpa jawaban. Jadi hakikat manusia, tasawuf muncul ke permukaan sesungguhnya merupakan respon terhadap budaya materialisme yang melanda umat Islam. Generasi pertama sebagai konsekuensi dari kemakmuran dunia Islam pada masa era Umayyah dan Abbasiyah yang menggantikan Imperium Romawi dan Persia. Karya tasawuf model Al-Hikam ini merupakan ekspresi penghayatan spiritual terhadap dinamika sosial yang cenderung menyimpang dari nilai-nilai akhlak Islam. Jadi Al-Hikam meneruskan nilai akhlak Islam. Ketika banyak anggota masyarakat yang lebih mengedepankan argumentasi akli dan nakli, yaitu ilmu tauhid akli dan nakli, para sufi merumuskan kaidah-kaidah agama berdasarkan ma'rifatullah dalam bentuk kata-kata mutiara, kata-kata yang mendalam, kata-kata yang bijaksana. Bagi mutasyawib yang tangga muqomatnya sudah mencapai wara, maka akan mudah mengeluarkan air mata ketika membaca Al-Hikam ini, karena dia terlena, karena dia terpesona melihat kata-kata ini dan hatinya bergetar ingat kepada Allah. Sedang bagi mutasyawib yang tangga muqomatnya sudah sampai mahabbah, maka ya hanya tersenyum-senyum saja membaca Al-Hikam ini. Jadi di sini terbagi dua. Satu, mutasyawib yang tangga makomatnya sudah mencapai wara, maka dia akan mengingat Allah
dengan mudah mengeluarkan air mata. Yang kedua, mutasyawib, yang tangga makomatnya sudah sampai mahabbah, maka ya hanya tersenyum-senyum saja membaca kitab ini, karena dia sudah mengenal lebih jauh kepada Allah, sudah mengerti dan sudah paham dan sudah merasai. Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, tetapi kini dilanda budaya materialisme dan hedonisme. Bibit-bibit sufisme mudah muncul, dan buku-buku al-hikam di tangan Anda ini bisa menjadi pemantik spiritualisme yang konstruktif di satu sisi, namun juga bisa disalahpahami di sisi yang lain. Kita sebagai umat manusia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita harus berhati-hati dalam memahami ilmu. Insyaallah, wallahu a'lam.